Cahaya usia tua, salam sejahtera untuk Anda. Ketika memasuki usia senja, banyak orang mempertimbangkan untuk pindah ke panti jompo. Keputusan ini seringkali diambil dengan harapan akan mendapatkan perawatan yang lebih baik, lingkungan sosial yang mendukung, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit pula yang akhirnya merasa menyesal telah mengambil langkah besar ini. Dalam narasi ini, kita akan membahas 6 kenyataan pahit yang kerap dirasakan oleh para lansia setelah pindah ke panti jompo, berdasarkan kebijaksanaan dan pengalaman hidup mereka sendiri. Para kami, bisingan menalaitas kehidupan sendiri adalah kenyataan paling pahit yang dirasakan. Sebelum pindah ke panti jompo, kita memiliki kendali penuh atas rutinitas dan kebiasaan sehari-hari, mulai dari kapan bangun pagi hingga apa yang ingin dimakan untuk sarapan. Namun, di lingkungan panti jompo, jadwal makan, waktu bangun, hingga waktu tidur sering sudah diatur sebelumnya demi kenyamanan kolektif maupun efisiensi pengelolaan. Bagi sebagian besar penghuni, kehilangan kendali ini menciptakan rasa frustrasi, bahkan menjurus pada hilangnya identitas diri. Kehidupan yang dulunya penuh kebebasan secara perlahan berubah menjadi serangkaian rutinitas yang monoton dan kaku. Kedua, rasa kesepian meningkat meski hidup dikelilingi orang lain. Mungkin terdengar ironis, bukankah dengan tinggal bersama puluhan atau bahkan ratusan penghuni lain seharusnya lebih mudah bersosialisasi? Faktanya, banyak lansia justru merasa lebih kesepian. Kurangnya hubungan yang bermakna, sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru, serta perbedaan latar belakang budaya dan minat antar penghuni membuat interaksi sosial tidak serta-merta akrab dan menghangatkan hati. Banyak yang merindukan percakapan mendalam dengan keluarga, teman lama, atau bahkan sekadar ketenangan di rumah sendiri. Rasa rindu akan keakraban dan kenyamanan seringkali menjadi beban tersendiri. Ketiga, hilangnya privasi merupakan tantangan lain yang sulit dihindari. Di panti jompo, kamar sering berbagi dengan penghuni lain. Aktivitas sehari-hari, kebutuhan pribadi, bahkan momen-momen rapuh seperti saat sakit atau bersedih pun tak lagi bisa sepenuhnya disembunyikan. Staf dan perawat yang hilir mudik, terkadang tanpa mengetuk pintu, membuat penghuni merasa hidupnya seperti selalu dipantau. Privasi yang dulu dianggap sepele justru menjadi barang berharga yang sering dirindukan. Keempat, kualitas perawatan tidak selalu sesuai ekspektasi. Banyak iklan dan brosur yang menjanjikan pelayanan terbaik, fasilitas lengkap, dan perhatian penuh kepada tiap penghuni. Namun, realitanya bisa sangat berbeda. Kekurangan staf, tekanan pekerjaan, serta keterbatasan anggaran membuat banyak panti jompo tidak dapat memberikan perhatian personal yang dibutuhkan setiap lansia. Ada kisah-kisah hanie tentang makanan yang kurang bergizi, waktu mandi yang terbatas, atau respons lambat terhadap keluhan kesehatan. Tidak jarang, penghuni merasa seperti sekadar angka di laporan, bukan individu yang dihargai. Kelima, dampak mental dan emosional yang muncul setelah pindah ke panti jompo seringkali berat dan tidak terduga. Rasa kehilangan, penyesalan, serta perasaan tidak berdaya dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Adaptasi terhadap lingkungan baru memerlukan waktu. Namun, tidak semua penghuni berhasil melalui proses ini dengan baik. Banyak yang merindukan masa lalu, rumah sendiri, kebun kecil di halaman, suara anak cucu, atau sekadar rutinitas memasak sarapan pagi. Ada perasaan bahwa hidup yang dijalani kini bukan lagi milik mereka sepenuhnya, melainkan hanya sekedar bertahan dalam situasi yang sulit. Keenam, hubungan dengan keluarga bisa renggang, bahkan memburuk. Tak sedikit lansia yang merasa dikhianati atau ditelantarkan oleh sanak keluarga setelah dipindahkan ke panti jompo. Meski pada awalnya keputusan ini dibuat bersama, setelah beberapa bulan banyak keretakan terjadi. Frekuensi kunjungan keluarga bisa berkurang, bahkan menghilang sama sekali. Interaksi yang dulunya hangat kini terasa canggung, dipenuhi rasa bersalah, kecewa, atau bahkan kemarahan yang terpendam. Rasa sepi ini semakin mendalam ketika melihat rekan-rekan lain
yang jarang dikunjungi oleh keluarganya. Menghadapi keenam kenyataan ini, pihak bagi siapapun untuk memahami risiko dan tantangan sebelum memutuskan untuk pindah ke panti jompo. Banyak lansia yang berharap keputusan tersebut akan menghasilkan kehidupan baru yang lebih nyaman dan menyenangkan. Namun, kenyataan seringkali tak seindah harapan. Menggali pengalaman serta mendengarkan nasihat orang-orang yang telah lebih dulu menjalani kehidupan di panti jompo patut dijadikan bahan pertimbangan yang sangat penting. Namun, di balik segala kesulitan dan kekecewaan itu, ada pelajaran bijak yang bisa diambil. Pertama, pentingnya komunikasi terbuka antara anggota keluarga dan para lansia itu sendiri sebelum memutuskan langkah besar seperti ini. Jujurlah akan kebutuhan, harapan, serta keraguan yang dimiliki masing-masing pihak. Kunjungi panti jompo lebih dari sekali, ajak bicara calon tetangga maupun staf, dan amati kenyamanan serta suasana yang ada. Jangan ragu untuk menanyakan kepribadian tentang privasi, perawatan pribadi, makanan, serta sebagaimana mereka ingani keadaan darurat. Selain itu, pertimbangkan alternatif sebelum memutuskan tinggal di panti jompo. Saat di sini, sudah banyak pilihan perawatan di rumah, seperti tenaga perawat pribadi hingga komunitas lansia mandiri yang menawarkan lingkungan lebih fleksibel. Sesuaikan pilihan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan, keuangan, serta preferensi pribadi. Jangan sungkan untuk mencari saran dari konselor, dokter, maupun komunitas lansia yang dapat memberikan pandangan objektif. Bagi Anda yang sudah hidup di panti jompo dan terlanjur menyesal, jangan menyerah. Cari cara untuk membuat hari-hari lebih bermakna. Meski dalam keterbatasan, bangun rutin menelepon keluarga, ikuti kegiatan komunitas yang sesuai minat, atau terlibat dalam hobi baru yang bisa dikerjakan bersama teman-teman baru. Jangan segan meminta bantuan atau berbicara dengan pihak pengelola bila ada masalah yang mengganggu kenyamanan. Ingatlah, kehidupan adalah anugerah yang patut disyukuri, meski tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Setiap keputusan membawa konsekuensi, dan tidak ada yang pilihan yang benar-benar sempurna. Melalui pengalaman dan kebijaksanaan usia, kita belajar untuk menerima, beradaptasi, sekaligus menyayangi harapan yang lain yang tersisa. Sebab, meski di panti jompo, terus beredar dan main ini penyesal. Namun masih ada page anak memanius di mani baru dalam bersamaan, berbagi cerita, serta membangun bandingan indi di masa setenja. Pada akhirnya, tiap orang berhak menentukan di mana dan bagaimana ingin menjalani hidupnya. Dengan ini, memahami enam kenyataan pahit audiois, tetes semat Sunday yang keluaran bisa mengambil review dan terbaik yang sesuai dengan metode devotion dan di bahagian isin bersama. Belajarlah dari pengalaman mereka yang telah lebih diketani dulu dengarkan suara atau hati itu sendiri. Dan makom basin rangkul sati perubahan morom dirur ingin lapang dada. Jangan pernah berhenti menerima dan diwan enom kondisap pun antibrain.